Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Eh, di kesempatan kali ini saya ingin membicarakan salah satu argumen yang digunakan oleh Alvin Plantinga untuk men-solving problem of evil, untuk menyelesaikan masalah kejahatan. Jadi dalam diskursus kajian filsafat agama ada yang namanya masalah kejahatan. Jika Tuhan itu ada, Dia Maha Baik, Maha Kuasa, dan Dia Maha Tahu. eh, Mengapa dia membiarkan adanya begitu banyak penderitaan di muka bumi ini? Adanya begitu banyak kejahatan di muka bumi ini. Nah, Alvin Plantinga menulis satu buku judulnya itu God, Freedom, and Evil. Dan di situ dia kemudian dikenal dengan menggunakan apa yang disebut sebagai free will defense. Jadi argumen Alvin Plantinga itu kurang lebih seperti ini. Kejahatan itu terbagi menjadi dua. Human evil dan natural evil, itu yang pertama, kejahatan manusia dan kejahatan alam yang ada pada alam. Nah, kejahatan yang ada pada manusia itu terjadi karena implikasi dari kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, dan dengan kehendak bebasnya itu, kemudian manusia bisa memilih untuk berbuat jahat atau tidak. Nah, jadi kejahatan itu adalah implikasi dari keputusan Tuhan untuk membuat makhluk yang memiliki kehendak bebas. Karena Tuhan tidak ingin menciptakan makhluk yang seperti robot. Dia ingin makhluk yang punya kehendak bebas. Bahkan kalau nggak salah di bukunya itu Alvin Plantinga mengutip Santo Agustinus, di mana Santo Agustinus itu mengatakan kurang lebih begini, makhluk yang membangkang karena kehendak bebas itu jauh lebih bagus daripada makhluk yang taat tapi tidak memiliki kehendak bebas. Nah, jadi semaha kuasa apapun Tuhan, Tuhan tidak mungkin menciptakan sebuah makhluk yang punya kehendak bebas tapi tidak bisa berbuat kejahatan. Karena kalau dia eh, punya kehendak bebas tapi dia tidak bisa berbuat kejahatan, maka berarti dia tidak punya kehendak bebas. Karena itu menjadi sesuatu yang kontradiktif. Dan karena kontradiktif, maka mustahil bagi Tuhan menciptakan sesuatu yang punya kehendak bebas tapi tidak bisa berbuat kejahatan. Jadi dalam argumennya Plantinga, Tuhan itu memang maha kuasa, tapi dia tidak mungkin mengaktualkan hal-hal yang sifatnya itu kontradiktif secara logis. Seperti semaha kuasa apapun Tuhan, dia nggak mungkin menciptakan segitiga yang memiliki 4 sisi, atau dia menciptakan seorang bujang yang sudah menikah, atau dia menciptakan di sebuah dunia yang ada air tapi tidak memiliki unsur basah dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Sama juga dengan hal ini gitu loh. Dalam artian Tuhan nggak mungkin menciptakan entitas yang punya kehendak bebas tapi tidak bisa melakukan kejahatan, karena hal itu adalah sesuatu yang kontradiksi secara logis. Maka Tuhan nggak mungkin bisa melakukan atau menciptakan sebuah alam semesta atau sebuah makhluk ya, yang memiliki kehendak bebas dan tidak bisa berbuat kejahatan. Jadi implikasi dari adanya kehendak bebas itu adalah adanya kejahatan. Nah, kejahatan yang ada pada manusia seperti misalnya mohon maaf ya, pembunuhan, pemerkosaan dan sejenisnya, itu semua terjadi adalah karena kehendak bebas yang ada pada manusia. Nah, terus kemudian ada yang namanya natural evil atau kejahatan yang ada pada alam. Misalnya dalam skenario animal suffering atau penderitaan pada hewan, kayak yang sering saya angkat. Katakanlah ada seekor rusa yang sedang berjalan di sebuah hutan, terus kemudian rusa itu tertimpa sebuah pohon, yang pohon itu jatuh bukan karena sebab-sebab yang melibatkan manusia, jadi sepenuhnya sebab-sebab yang non manusiawi, katakanlah mungkin angin kencang atau tersambar petir dan sebagainya. Terus kemudian pohon itu menimpa rusa dan rusanya nggak langsung mati. Bayangkan rasa sakit yang dialami oleh rusa itu, dan kemudian eh, rusa itu juga nggak bisa bergerak sehingga nggak bisa mencari makan dan minum, sehingga akhirnya dia harus merasakan yang namanya lapar dan juga haus ya, dan akhirnya mati secara perlahan-lahan akibat kesakitan, kelaparan, dan kehausan.
Nah, itu adalah contoh dari yang apa yang disebut natural evil ya. Jadi kejahatan tapi tidak melibatkan manusia gitu loh. Nah, di situ Alvin Plantinga mensolvingnya dengan mengatakan bahwa ada para makhluk roh yang diciptakan oleh Tuhan sebelum menciptakan alam semesta ini, dan para makhluk roh ini juga diberikan oleh Tuhan kehendak bebas gitu loh. Dan sebagaimana pembahasan di awal, kehendak bebas itu mengimplikasikan adanya kejahatan, maka makhluk-makhluk roh ini ada yang kemudian bisa memilih untuk melakukan kejahatan. Dan kemudian makhluk-makhluk roh inilah ketika alam semesta ini diciptakan, mereka merusak alam semesta ini. Gitu. Alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang semestinya tidak ada penderitaan ataupun kejahatan menjadi rusak akibat ulah dari para makhluk roh ini, yang kemudian berimplikasi pada adanya yang namanya natural evil atau kejahatan di alam ini. Itu yang solvingnya Alvin Plantinga seperti itu ya, secara sederhana dan ringkasnya seperti itu. Kalau mau lebih lanjut bisa langsung dibaca di bukunya yang berjudul God, Freedom, and Evil. Kayaknya sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, bisa dibaca. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya Alvin Plantinga, dan itu dikenal sebagai free will defense. Jadi teodesi free will defense, jadi penyelesaian masalah kejahatan dengan menggunakan pendekatan kehendak bebas. Nah, aku mau menunjukkan di sini bahwa argumen Alvin Plantinga itu justru sebenarnya bertentangan dengan konsep-konsep teisme Abrahamik itu sendiri ya. Karena akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Misalnya begini, katakanlah suatu saat nanti gitu, ketika kita semua ini sudah ditebus gitu ya, sudah selesai urusan di dunia ini, kita semua berada di surga dalam kemuliaan dan sebagainya gitu ya. Ataupun terlepaslah dari apakah surga itu adalah surga di bumi ini seperti dalam skenario Saksi Yehova, ataukah surga di tempat di dimensi yang lain, di alam yang lain, katakanlah itu terserah lah ya. Katakanlah iblis dan para bala tentaranya, para makhluk roh yang berdosa itu sudah dikalahkan semua, sudah dihancurkan, sudah tidak lagi berkuasa. Nah, pertanyaannya adalah apakah di saat itu ya di surga, ketika manusia dan para malaikat itu sudah di surga dan para makhluk-makhluk roh ini sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan, sudah dihancurkan, sudah nggak punya power lagi. Nah, kira-kira apakah manusia dan juga para malaikat itu yang berada di surga itu, mereka masih dapat berbuat dosa atau tidak? Itu pertanyaannya. Apakah manusia yang berada di surga dan juga para malaikat yang berada di surga kelak, itu juga mereka dapat berbuat dosa atau tidak? Kalau mereka tidak dapat berbuat dosa, ya berarti mereka tidak memiliki kehendak bebas. Ya kan? Kan logikanya kan gini, logikanya. Jika ada kehendak bebas, maka mengimplikasikan adanya kejahatan. Ya. Tidak ada kejahatan, maka karena itu tidak ada kehendak bebas. Ya kan? Nah, apakah para malaikat dan manusia di surga kelak, mereka itu masih bisa berbuat jahat atau tidak? Kalau mereka tidak lagi dapat berbuat jahat, lantas pertanyaannya adalah di mana kehendak bebas mereka? Kalau kemudian di sini dikatakan bahwasannya kehendak bebas manusia tetap masih ada, dan begitu pula para malaikat juga punya kehendak bebas di surga kelak, masih punya kehendak bebas. Pertanyaannya, kalau mereka memang masih punya kehendak bebas, kenapa mereka tidak lagi dapat berbuat kejahatan? Bukankah itu akan bertentangan dengan premis atau argumen atau aksioma dari Alvin Plantinga itu sendiri ya, yang mengatakan bahwasannya adanya kehendak bebas itu mengimplikasikan adanya kejahatan. Jadi pertanyaan yang penting ya sebenarnya, yang setelah aku renungi gitu, kayak apakah manusia di surga kelak bersama dengan para malaikat masih memiliki kehendak bebas atau tidak? Kalau mereka masih memiliki kehendak bebas, ya berarti mereka masih bisa berbuat jahat dong. Karena kan logikanya Alvin Plantinga tadi mengatakan bahwa suatu makhluk yang punya kehendak bebas pasti punya potensi untuk berbuat kejahatan. Kalau ada makhluk yang dia tidak punya potensi untuk berbuat kejahatan, maka makhluk itu tidak bisa disebut punya kehendak bebas. Nah, pertanyaannya, apakah di surga kelak manusia dan para malaikat itu memiliki kehendak bebas?
Kalau jawabannya iya, mereka memiliki kehendak bebas, ya berarti mereka juga masih bisa berbuat kejahatan, masih bisa berbuat dosa, masih bisa menentang Tuhan, manusia dan para malaikat ketika di surga kelak, meskipun katakanlah iblis dan para bala tentaranya sudah dikalahkan dan sebagainya. Ya kan? Kalau dikatakan bahwa mereka tidak lagi memiliki kehendak bebas di surga kelak, ya kenapa nggak dari awal aja kalau gitu dibuat manusia dan para malaikat itu tidak memiliki kehendak bebas, sehingga tidak ada kejahatan. Kalau untuk apa gitu manusia dan para malaikat pada awalnya dikasih kehendak bebas, tapi ujung-ujungnya di surga kelak, di dunia baru gitu ya, di bumi dan langit baru, kehendak bebas itu diambil. Kenapa nggak langsung dari awal aja diciptakan tanpa kehendak bebas kalau kayak gitu? Kalau dikatakan bahwa di surga kelak manusia dan para malaikat masih memiliki kehendak bebas, tapi kehendak bebas mereka hanya dapat mereka gunakan untuk hal-hal yang sifatnya baik, kenapa nggak dari sekarang aja kalau kayak gitu? Di mana manusia dan para malaikat dari awal punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas mereka hanya dapat mereka gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk pilihan-pilihan yang baik, sehingga ya tidak perlu ada kejatuhan dalam dosa, tidak perlu ada eh, kejahatan, tidak perlu ada eh, apa segala macam dosa dan sebagainya gitu loh. Kalau memang di surga kelak seperti itu, kenapa nggak dari sekarang aja gitu loh. Jadi jawaban Alvin Plantinga ini justru aku menemukan bahwa jawaban Alvin Plantinga itu kayak eh, berkontradiksi gitu loh, atau inkonsisten dengan konsep teisme itu sendiri ya. Terkhususnya di sini adalah teisme Kristen atau Judeo-Kristiani gitu. Kayak maksudnya argumennya Plantinga itu justru bertentangan dengan core value, nilai-nilai value daripada teisme itu sendiri. Itu guys, terima kasih.